Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Tanggapan Publik. Pemirsa, perayaan Natal dan Tahun Baru siogianya bisa dikatakan tinggal menghitung hari saja. Namun perlu untuk diketahui masyarakat di luar sana terkait berbagai kesiapan dan persiapan yang matang dari berbagai pihak untuk menjamin kesuksesan atas penyelenggaraan perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2023-2024 nantinya. Tak terkecualinya terkait stok beras dan juga kebutuhan pokok di Sumatera Utara jelang Nataru yang perlu untuk kita cari tahu terkait bagaimana kesiapan dan persiapan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjamin hal ini kepada masyarakat yang merayakan. Di satu sisi kita mengetahui hal ini mengingatkan kita pula bahwa setiap momen perayaan hari besar akan terjadi peningkatan sifat konsumtif masyarakat sehingga ketersediaan bahan pokok haruslah dijamin oleh pemerintah demi kondusivitas yang tercipta bagi masyarakat yang merayakan perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Lantas seperti apakah persiapan hingga kesiapan yang matang dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini, yakni dinas-dinas terkait seperti Bulog Sumatera Utara dan juga dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara untuk menjawab terjaminnya kesuksesan atas penyelenggaraan perayaan Natal dan juga Tahun Baru dalam hal kebutuhan pokok dan juga stok beras di Sumatera Utara. Bersama saya Muhammad Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda. Tentunya telah hadir bersama kami narasumber yang hebat akan menjawab setiap pertanyaan dari pemirsa di rumah sana nantinya. Yakni yang pertama saya sapa yang terhormat ada Bapak Arif Mandu selaku pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arif. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore Bang Astril. Pak Kabar baik, Juwani. Pak? Ya, Alhamdulillah baik. Meski sibuk telah menyempatkan waktu, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya, Pak. Sama-sama. Baik. Dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita terkait tema kita stok beras dan kebutuhan pokok di Sumatera Utara jelang Nataru telah hadir bersama kami yang terhormat Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara, yakni Bapak Muhammad Zuwaini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhammad Zuwaini. Waalaikumsalam Pak Azrael dan pemirsa TVRI Sumatera Utara. Selamat sore dan kabar baik ya Pak? Baik Pak. Sibuk belakangan ini Pak? Sibuk-sibuk ya Pak ya. Baik pemirsa, untuk itu tak lupa pula kami hadirkan telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Siapa tahu referensi pertanyaan Anda terkait kejaminan stok beras yang siogianya diperuntukkan bagi masyarakat dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini bisa menghubungi kami sekali lagi di 0811 6100 386. Boleh Anda kirimkan pertanyaan Anda, kita langsung alamatkan kepada kedua narasumber hebat kita. Baik pemirsa, saya akan mulai untuk melakukan perbincangan ini kepada Pak Arif Mandu selaku pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara. Bisa Pak diceritakan kepada masyarakat di rumah sana bagaimana gambaran terkini terkait stok beras dan juga kebutuhan pokok di Sumatera Utara jelang Nataru, dalam hal ini kesiapan dan persiapan dari Bapak. Baik Bang Astril dan para pemirsa TVRI, kami sampaikan bahwa posisi stok beras Bulog saat ini ada kurang lebih 12.000 ton dan dalam proses bongkar itu ada 16.000 ton. Jadi nanti masuk ya ada kurang lebih 28.000 ton. Dan sampai dengan akhir tahun dan awal Januari ya akan masuk lagi tambahan 25.000 ton. Jadi saya kira stok beras cukup dalam menghadapi hari besar keagamaan, terutama Natal dan Tahun Baru ini. Jadi saya kira aman. Aman ya? Stok beras aman, cukup. Baik, untuk kategori amannya ini Pak, persiapannya ini siogianya ini telah dipersiapkan berapa bulan menjelang Natal Tahun Baru atau dipersiapkan dalam bulan Desember ini saja Pak? Mengingat ini tidak akan signifikan terjadi jika persiapannya ini tidak cukup matang pula. Ya, saya kira kami pengelolaan cadangan stok memang sudah terplanning ya. Saya kira Bulog itu selalu punya MSR 3 bulan, kebutuhan penyaluran 3 bulan. Katakanlah kalau 1 bulan 10.000, ya berarti stoknya harus selalu tersedia 30.000 ton. Jadi ya penyaluran terus nambah lagi. Jadi memang sudah termanage. Nah makanya nanti kalau ini 28.000 akan masuk lagi 25.000,
ya 50.000, hampir 60.000 ton lah di Yang awal akan tahun. masuk ini dari mana Pak, kalau boleh kita ketahui? Kami tambahan stok, ini ada 10.000 dari Myanmar dan juga 4.600 ton dari Vietnam dan 1.250 ton dari Kamboja. Dan siogianya akan tiba di Sumatera Utara? Sudah Sudah Tinggal- tiba, dan ini masih sudah di dalam pelabuhan. gudang berarti ya Pak? dalam proses bongkar. Dalam proses bongkar, yang artinya dari Pak Mandu kepada masyarakat mengatakan bahwa stok beras Sumatera Utara ini jelang Natal dan Tahun Baru adalah kondisinya aman. Aman. Baik, terima kasih atas perspektif awalnya Pak Arif Mandu. Kalau gitu saya beralih kepada Pak Muhammad Juwaini untuk mendapatkan informasi lebih terkait stok beras dan kebutuhan pokok di Sumatera Utara jelang Nataru ini seperti apa gambarannya Pak, sebelum kita terkait kesiapan dan persiapan yang dilakukan dari pihak Bapak. Baik, terima kasih untuk pemirsa TVRI Sumatera Utara bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Sumatera Utara itu memprogramkan dalam kurun waktu 1 tahun jadwal atau rencana tanam padi di Sumatera Utara. Sehingga kita punya luas tanam padi sawah di Sumatera Utara itu dalam setahun itu kurang lebih ada 800.000 ton dengan produktivitas rata-rata di angka 5,2 hektar, 5,2 ton per hektar, sehingga total produksi kita bisa mencapai 2,4 juta ton beras setahun di Sumatera Utara. Nah, tentunya ini terprogram untuk memenuhi kebutuhan Sumatera Utara yang kebutuhannya itu dalam setahun itu Sumatera Utara butuh beras itu 1,9 juta ton. Nah, itulah yang kita siapkan melalui pertanaman padi di Sumatera Utara. Baik, kalau dari Pak Mandu mengatakan aman, kalau dari Bapak ada kata aman ya? Ya, Begitu? artinya kita ada surplus. Surplus artinya Surplus, kita beras, naik ya Pak ya, bisa dikatakan. Surplus berasnya di angka kurang lebih 400 sampai 500.000 ton dalam setahun. Gitu ya. Seyogianya Pak, kita ingin mengetahui juga Sumatera Utara ini terdiri dari 33 kota dan juga kabupaten yang pastinya untuk kita ketahui kebutuhan beras di Sumatera Utara ini dalam setiap tahunnya ini berapa Pak? Kalau kita tidak menyebutkan antisipasi mungkin adanya tambahan atau seperti apa? Kebutuhan Sumatera Utara untuk beras itu dalam setahunnya di angka 1,9 juta ton. 1,9 juta ton kebutuhan beras Sumatera Utara. Kemudian produksi beras kita setahun itu di angka 2,4 juta ton. Dan hal ini kurang lebih surplusnya 500.000 ton dalam setahun. Gitu, Pak. Oke, 1,9 juta ton untuk masyarakat Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kota kabupaten ini dalam setiap tahunnya. Baik, itu terkait stok beras. Untuk kebutuhan pokok lainnya Pak, di luar dari stok beras ini, apa yang bisa kita gali informasinya dan pokok informasi yang penting kepada masyarakat di rumah sana Pak? Ya, kalau kita menjelang hari besar keagamaan ini, tentunya beras yang utama, kemudian juga bisa dengan cabai merah ya. Cabai merah juga kita surplus Pak dalam Sumatera Utara. Cuman mungkin bawang putih yang kita masih kita datangkan dari luar untuk kebutuhan Sumatera Utara. Tapi jangan khawatir, untuk tahun 2024 ini, artinya 23 Natal dan Tahun Baru, itu semuanya sudah tersedia. Ya, sudah tersedia kesediaannya, sehingga masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru, kita semualah yang akan bergembira di Tahun Baru itu nggak perlu panik. Artinya semua kebutuhan pokok itu tersedia, si pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyiapkan itu, dan jangan khawatir. Tidak perlu panik Pak ya, tidak perlu panik, karena kalau kepanikan itu akan menimbulkan gejolak dan harga akan bisa meranjak naik kembali. Karena jangan khawatir, stoknya ada. Stoknya ada. Lantas juga saya mendapat referensi ini Pak Muhammad Juwaini banyak sekali melakukan kunjungan ke pasar-pasar yang ada di Kota Medan khususnya ini untuk mengetahui terkait gejolak ataupun harga yang mungkin saja terjadi naik ini. Begitu yang dilakukan Pak Muhammad Juwaini dan apa yang temuan yang Anda lakukan Pak terkait jelang Nataru ini? Alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu kita bersama tim Satgas Pangan Pusat dan Satgas Pangan Provinsi bersama dengan Bulog juga kita melakukan sidak pasar ke pasar MMTC, kemudian ke pusat pasar dan pasar petisah. Kita temukan di situ harga-harga yang katakanlah cenderung naik, tapi tidak begitu berpengaruh ya, seperti cabai, kemudian juga bawang itu ada kenaikan tapi sedikit. Ya, kalau untuk beras itu tetap harganya pada harga yang kisaran masih bisa ditolerir.
Seperti misalnya kemarin kami sidak ke pasar itu untuk cabai itu di angka 30.000 di MMTC, tapi di pusat pasar 32.000. Ya. Seperti itu Pak. Jadi ada kenaikan 2.000 itu masih bisa Ditolerir. dianggap bisa Biasanya keuntungan, penyebabnya yang naik itu Pak, meski kita katakan bisa ditolerir ini apa saja? Selain dari faktor cuaca yang biasa diungkapkan dari para ahli ini, Iya. apa Ya, saja? kenaikan itu sama ini seperti ini. Seperti karena menjelang hari besar ini tentunya kebutuhannya besar. Nah, di sini ada sih kenaikan. Karena kebutuhan rumah tangga, kebutuhan untuk hari-hari besar itu kan lebih dari biasanya gitu dia, lebih dari biasanya sehingga ada kenaikan sedikit. Gitu dia. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan Pak Muhammad Juwaini untuk itu. Saya kembali lagi beralih ke Pak Arif Mandu. Pak Arif Mandu, beberapa kali di media Bapak mengatakan bahwa Bulog Sumatera Utara fokus salurkan bantuan beras agar rampung sebelum Natal, yang seyogianya ini menjadi support sistem bagi masyarakat untuk sukses ataupun menjamin ke penyelenggaraan jelang Natarunya ini. Seperti apa itu Pak yang dimaksud dengan fokus salurkan bantuan beras ini Pak? Ya, jadi selain penyaluran SPHP dan gerakan pangan murah atau pasar murah, juga kami salurkan bantuan pangan ya. Tahap kedua ini September, Oktober, November, ditambah lagi 1 bulan Desember, jadi 4 bulan ya. Kurang lebih 9.000 ton per bulan. Ya, alhamdulillah ini Desember, September, Oktober, November sudah 100% sudah tersalur. Ya, Desember ini dalam proses finishing, tapi ini juga sudah 90%. Saya kira besok ini sudah bisa 100% tersalur. Jadi memang Desember ya kita usahakan sebelum akhir tahun sudah selesai tersalur. Apa yang menjadi jaminan bagi Bapak untuk masyarakat ini sebelum jelang Nataru ini bisa optimal apa yang dilakukan Pak? Jadi kami penyiapan stoknya itu sudah ready 100% dan itu dari PT POS sebagai transporter. Dari sisi kami sudah 100%. Tinggal PT POS membagikan ke masyarakat ini, kita dorong untuk percepatan supaya sebelum sampai tanggal 30 juga sudah terbagi habis ya. Oke, berarti kalau dari sisi Bulognya sudah selesai. Dari sisi Bulognya sudah selesai, tinggal dari PT POS-nya ini sebagai transporter yang membawa ke setiap daerah mengantar ya Pak? dan yang membagikan ke warga. Itu memang jadi persyaratan ataupun bisa dikatakan kerjasama atau seperti apa Pak dengan PT POS Indonesia? Kerjasama. Kerjasama yang udah biasa terjalin Pak setiap tahunnya atau seperti apa? Iya. Jadi bantuan pangan tahap pertama dan tahap kedua, jadi kerjasama dengan PT POS sebagai transporter, dan itu memang melalui tender ya, dan PT POS lah sebagai pemenang khususnya di Sumatera Utara. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Arif Mandu yang telah memberikan perspektif awalnya yang mengatakan bahwa pada segmen pertama tadi, kalau kita berbicara tentang stok beras ini, kedua narasumber saya mengatakan aman. Lantas amankah terkait pengawasan hingga pendistribusian hingga bahkan penyalurannya kepada pihak-pihak di daerah maupun di kota-kota yang ada di wilayah Sumatera Utara? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan. Ya pemirsa, saat menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru, berbagai hal yang menjadi perhatian banyak masyarakat layaknya seperti ketersediaan bahan pokok, seperti stok beras ini yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga juga yang masih menjadi perbincangan di masyarakat sana terkait harga-harga yang konon banyak ini terkait terjadinya peningkatan harga ini. Lantas apakah kalau kita katakan tadi stok beras ini aman, bagaimana pula terkait harganya di pasar-pasar yang ada di dekat-dekat rumah warga masyarakat di sana. Saya kembali ke Pak Arif Mandu ini, kalau kita berbicara stok beras tadi sudah aman Pak, lantas gejolak masyarakat ini masih memikirkan terkait harga. Bagaimana pula terkait harga stok beras ini? Mungkin harga eceran tertinggi dari pemerintah sekitar 11.000 atau masih ada temuan-temuan yang lain Pak? Ya, terkait dengan harga, kami melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP atau operasi pasar ya. Itu dengan head 11.500. Tapi memang pada umumnya beras umum ya para pedagang itu di kisaran ya 12 sampai 14.000.
uh, terutama premium ya. Tapi kalau beras Bulog headnya 11.500. Nah, tinggal memang pilihan apa ya. Memang kalau beras Bulog kadang-kala persoalan rasa ya, agak perah kadang-kala. Sehingga ya kadang-kala ya masyarakat ada yang pilihannya maunya yang pulen ya, kadang-kala beli yang premium. Ya. Tapi selama ini harga memang di kisaran itu sih apa. Ya saya kira stabil tinggi, masih tinggi. Ya. Tapi saya kira nanti karena memang kemarin pengaruh El Nino ya, terutama sentra produksi di Jawa, 3 Sulawesi bulan yang Selatan. lalu ya Pak ya bisa dikatakan. Iya. Jadi berkurangnya produksi di sentra produksi besar itu tentu mempengaruhi harga secara nasional. Bahkan harga beras internasional juga ada kenaikan. Walaupun kita di Sumut ini ya bersyukur karena El Nino ini masih moderat ya, artinya panas tapi masih ada hujan. Sehingga produksi saya kira di Sumut ini surplus. Tapi kalau ada di provinsi lain minus ya hasil produksi ini bisa lari kemana-mana. Akhirnya namanya perdagangan biasanya tidak ada aturan membatasi. Nah sehingga ya biasalah hukum pasar ya. Hanya barang kurang, permintaan tinggi. Ya walaupun kami sudah melaksanakan SPHP ini dari Januari sampai saat ini sudah kurang lebih 72.000 ton. Kami gelontor pasar melalui kantor cabang dan cabang pembantu kami. Baik di cabang Medan, di Siantar, Kisaran, Sidempuan, cabang pembantu di Sitoli, Sibolga, Kabanjahe dan juga Rantau Prapat. Jadi semua kita gerakkan. Jadi penyaluran bantuan pangan jalan, kemudian SPHP jalan, kemudian gerakan pangan murah atau pasar murah. Nah ini juga kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan juga Disperindak Provinsi dan juga kabupaten kota. Di samping biasa juga ada program dari Bappenas ya pusat. Semua jalan. Jadi kabupaten kota, Disperindak maupun Dinas Ketahanan Pangan juga secara bergantian tuh hampir tiap hari pasar murah atau gerakan pangan murah. Nah tinggal di kabupaten tinggal kerjasama dengan kantor cabang Bulog di wilayahnya masing-masing. Jadi semua instrumen ini kita gerakkan dalam rangka menjaga stabilitas harga. Nah, saya kira itu upaya-upaya kita lakukan. Ya. Baik, kalau begitu Pak, kita masih berbicara tentang harga. Kalau seandainya nanti di masyarakat menemukan harga yang tidak sesuai dengan eceran tertinggi yang katakan tadi 11.500 untuk yang beras yang biasa ya Pak bisa dikatakan tersebut. Kalau ada yang 12.000 hingga 13.000 itu menurut Pak Arief Mando itu masih dalam kata konteks yang wajar begitu? Ya khusus beras Bulog ya tidak boleh, harus maksimal sesuai head 11.500. Kalau yang 13 itu beras pedagang umum ya, pedagang umum. Kalau beras Bulog memang pemerintah tetapkan head. Dan setiap mitra kami disuruh pasang spanduk. Suruh pasang spanduk ada harga tertulis di situ. Jadi tidak boleh melebihi dari head. Dan itu juga akan dikontrol oleh Satgas Pangan. Jadi maksimal 11.500. Kalau boleh di bawahnya 11.000 lebih bagus. Malah lebih bagus kalau di bawahnya. Paling tingginya ya sesuai 11.500, tidak boleh melebihi dari itu. Sebagai harga yang telah disepakati ataupun yang telah ditentukan begitu ya Itu Pak. ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Badan Pangan Nasional ya, menetapkan head. Jadi maksimalnya 11.500. Baik, terkait program-program tersebut ada yang saya ingin tanyakan terkait gerakan pasar murah. Ya, biasanya kalau kita melihat setiap perayaan itu dari berbagai pihak ini melakukan gerakan pasar murah untuk bisa membantu masyarakat juga dalam hal untuk menjangkau ya Pak, bisa dikatakan seperti itu. Hingga saat ini pasar murah yang dimaksud Pak Arief Mando ini seperti apa gerakannya dan di mana saja bisa ditemukan oleh masyarakat kita Pak? Ya itu di program dari Dinas Perdagangan ya dan juga Dinas Ketahanan Pangan. Biasa mereka laksanakan, mereka lah yang tentukan lokasinya. Nah biasanya diundang beberapa distributor termasuk Bulog. Ya pasti. Nah jadi berbagai komoditi tampilkan di pasar murah, ditawarkan. Nah Bulog biasanya ya beras, gula, minyak goreng. Jadi ya boleh dikata hampir setiap hari karena secara bergantian. Mungkin di kabupaten lain ada buat
kabupaten secara bergantian. Ya. Nah, tapi yang pelaksana ininya dinas. Kami Bulog sebagai peserta. Sebagai peserta. Peserta dalam pelaksanaan pasar murah. Atau Kalau Bulog sendiri tadi selain beras ada apa saja Pak Arif Mando? ada gula, minyak goreng. Ada gula, minyak goreng. Ya, gula kami saat ini karena kemarin baru tambah stok 1.000 ton. Ya, stok kami saat ini ada kurang lebih 1.200 ton. Wow. Minyak goreng juga ada sekitar 62.000 liter. Ya, Bisa dikatakan aman ya Pak sampai pasca Nataru Ya. nanti? aman cukup. Baik, kalau dari Pak Arif Mando selalu mengatakan aman terkait 3 hal ini, yakni adanya stok beras dan juga gula dan begitu minyak goreng. Bagaimana pula Pak Muhammad Juwaini ini menyikapi kalau tadi kita berbicara tentang tingginya harga ini biasanya menjadi gejolak bagi masyarakat Pak. Selain masyarakat harus ingin tahu harga-harga ini mengapa naik, kalau kita berbicara tentang dampak El Nino mungkin saja ini sudah menjadi banyak yang diketahui masyarakat. Apa saja Pak yang mungkin ketika masyarakat temui harga yang tinggi tidak sesuai dengan masyarakat inginkan, seperti apa itu Pak Muhammad Jain? Ya, baik, seperti disampaikan tadi bahwa kita akan mengalami kenaikan harga beras pada beberapa bulan yang lalu. Ya, jauh itu disebabkan karena adanya gangguan iklim El Nino di sentra produksi padi di Jawa dan Indonesia Timur, ya, sehingga berdampak ke Sumatera Utara. Terjadinya kenaikan harga beras itu ada sampai dengan mencapai 13.000 sampai 14.000, tapi sampai saat ini tidak lagi ada kenaikan. Ya. Itu karena jauh disebabkan adanya kita melalui kolaborasi kerja dengan Bulog membanjiri pasar dengan beras-beras SPHP, sehingga harga pasar itu di lapangan itu tidak lagi ada kenaikan, tapi yang sudah naik ini biasa, ini payah turunnya. Payah turunnya. Payah turunnya, tapi lambat laun nanti dengan bertambah banyaknya pasokan, mudah-mudahan harga itu akan turun pada batas-batas yang wajar. Kita nggak mau juga turun terlalu jauh, petani kasihan juga Pak. Ya, kalau petani nanti terlalu jauh harganya, petani nggak mendapat keuntungan dari usaha taninya. Jadi artinya kita menciptakan atau membuat harga itu keseimbangan harga antara produsen dan konsumen, sehingga konsumen tidak menjerit, produsen juga dalam hal ini petani tidak merugi dalam hal usaha taninya. Itu yang pertama, sehingga peran Bulog itu sangat strategis, sangat penting untuk menstabilisir itu. Ya, pada saat harga naik itu dilakukan dibanjiri pasar dengan beras-beras murah tadi. Ini penugasan ya, itu 11.500, sehingga beras-beras premium, beras medium di lapangan itu beras-beras komersil tidak lagi naik terlalu tinggi seperti itu Pak. Jadi salah satu itu. Kemudian kita dari dinas OPD terkait Provinsi Sumatera Utara, dinas perindustrian perdagangan, biro perekonomian, dinas pertanian Sumatera Utara itu juga berkewajiban untuk melakukan pasar-pasar murah di kabupaten kota, sehingga kita bekerjasama untuk melaksanakan itu. Kemudian pengisian bahannya dari Bulog juga ada, dari dinas terkait juga ada, sehingga sama-sama bisa menekan harga. Nah, yang penting intinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah bagaimana kita menjaga dari sisi ketersediaannya. Nah, selain daripada sisi ketersediaan juga keterjangkauan harga. Jangan sampai harga tersedia tapi harga juga tidak terjangkau oleh masyarakat. Yang tidak terjangkau artinya ini tinggi ya Pak, tidak sesuai dengan harga eceran tertentu, begitu ya Pak. Harapannya kita nanti di peringatan Hari Besar Keagamaan ini bisa bergembira untuk merayakan Hari Besar Keagamaan dengan harga yang tidak begitu naiknya, tidak mencolok, tapi semuanya ada tersedia. Nggak repot ibu-ibu ngeluh kepada suaminya, aduh harga bawang naik, harga cabai naik, beras juga naik, aduh repot, ini enggak. Artinya ada kenaikan dikit ya, tapi kita nggak apa-apa lah naik dikit, tapi yang penting barang itu ada, stoknya ada ya. Ya, artinya bukan kita memaafkan kenaikan Pak, tapi artinya kenaikan itu biasa ada. Bisa ditolerir ya Pak artinya. Baik. Tapi yang jelas ketersediaan, keterjangkauan itu bisa kita yakini itu siap.
Baik, kalau begitu kita berbicara tentang gerakan pasar murah yang siogianya tadi sudah diberikan pandangan dari Pak Arief Mando ini, bagaimana dari pihak Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara untuk menyikapi apa yang disampaikan dari Pak Arief Mando ini. Kalau mereka tinggal tunggu informasi aja, mereka bisa menyediakan dari beras, gula dan juga minyak goreng, Pak. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Pak Gubernur itu ada instruksi kita juga di OPD itu melaksanakan pasar murah. Jadi setiap hari Jumat kita di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura kita buat pasar murah dengan menghadirkan kelompok tani yang memproduksi cabai, bawang, beras, termasuk juga bulog, minyak goreng, telur, kita buat hari Jumat di kantor kita. Dan tidak hanya kantor kita, ada kantor Disperindak, pokok OPD terkait yang bisa melaksanakan itu dibuat sehingga ini mendekatkan produk kepada konsumen. Intinya apa? Untuk menekan harga yang terlalu tinggi itu. Karena kita buat juga Pak di kantor kita buat pasar murah. Nah, kita undang nih Bulog ikut berpartisipasi kepada kita, kelompok tani ikut berpartisipasi sama-sama, yuk sama-sama seperti itu setiap Jumat. Setiap Jumat. Dan hal itu juga terjadi di daerah-daerah, Pak? Daerah seperti itu. Di daerah juga buat, di kantor provinsi juga buat. Kemudian juga kalau untuk pelaksanaan pasar murah untuk tahun ini sudah ada, mungkin kalau informasi saya dengar kemarin dari Disperindak sudah ada 400 titik, Pak ya. Sudah ada 400 titik pelaksanaan pasar murah itu di Kabupaten Kota Sumatera Utara kurang lebih. Oke, baik. Kita coba untuk menggali informasi dari beberapa media. Adapun harga gula Sumatera Utara ini kita berbicara tentang gula yang menjadi komponen utama juga. Pada Kamis rata-rata 16.680 per kilogramnya di atas harga acuan, begitu Pak Muhammad Juwaini. Itu yang Anda katakan? Ya, itu seperti apa maksudnya, Pak? Ya, ada kenaikan sepertinya? Ya, itu mungkin Bulog ya, bisa menerangkan ini. Saya mungkin ke Pak Arief Mando langsung. Ya, jadi memang kemarin kunjungan ke pasar ya, ada beberapa komoditi nasi. Tapi kalau dibahas seperti cabai misalnya, cabai rawit itu 50.000. Kalau di Jawa itu ada sampai 100 ribuan. Jadi istilah masih jauh di bawah sana. Cabai hijau itu cuma 30.000. Agak ya murah lah, jauh dibandingkan kalau di luar Sumatera Utara ya. Kemudian salah satunya kemarin juga gula. Gula memang ada kenaikan di 16.500 sampai 17.000. Karena memang ini juga harga gula internasional juga mengalami kenaikan ya. Kemudian juga beberapa negara seperti India meng-close, tidak ekspor keluar. Nah, biasanya kalau ada negara tidak ekspor mempengaruhi yang lainnya permintaan tinggi, barang kurang ya harga naik. Jadi pemerintah sebenarnya itu harga acuan pemerintah, artinya bukan head ya. Jadi ya tentu pedagang kalau ambilnya mahal kan tentu tidak mau rugi. Tapi ya saya kira masih di kisaran 16.500 ya masih di tataran wajar lah. Itu selain penyebabnya tadi yang Bapak bilang dari India ya Pak, yang close-nya secara internasional, kalau untuk di Indonesia sendiri apa menjadi penyebabnya Pak? Ya, Indonesia sendiri tentu produksi dalam negeri kan tidak mencukupi, ya mau tak mau harus impor. Sama halnya di Sumatera Utara kita punya PTPN ya, tapi juga produksi PTPN belum mencukupi untuk kebutuhan Sumatera Utara. Jadi mau tak mau harus juga didatangkan dari luar. Baik, kita beralih ke minyak goreng, Pak Arief Mando. Bisa dikatakan terkait harga acuan yang dijelaskan dan seperti apa minyak gorengnya? Ya minyak goreng kita, ya pemerintah tetapkan di 14.000 per liter ya minyak goreng kita. Kalau premium sih variasi harganya 17, 18. Tapi kalau minyak kita, itu pemerintah sudah tetapkan di harga 14.000 per liter. Nah, saya kira kalau Sumatera Utara ini kan produsen cukup banyak minyak goreng, juga sebagai sentra kelapa sawit. Jadi saya kira saya kira cukuplah Sumatera Utara. Bisa dikatakan cukup ya Pak untuk masyarakat kita. Kalaupun ada harga-harga yang sedikit naik itu bisa dikatakan tolerir ya Pak, bisa seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Muhammad Juwaini. Tahan sebentar Pak Arief Mando. Kalau kita katakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat ini harus dijamin oleh pemerintah sendiri. Antisipasi Pak bila ada sesuatu hal yang mungkin di luar dari prediksi, seperti apa upaya yang telah dicanangkan ataupun didesain dari pemerintah kita? Kita artinya kita menjamin ketersediaan bahan pokok itu 3 bulan ke depan. Artinya kita
data berdasarkan ketersediaannya. Artinya kalau memang tidak ada ketersediaan 3 bulan ke depan, ini akan dilakukan rapat dengan instansi terkait untuk mengatur masalah itu. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini aja ketersediaan kita saja di bulan Desember ini kita ada kurang lebih 32.000 ton Pak untuk beras. Bahkan sampai Januari kita ada kurang lebih 92.000 ton ketersediaan lain dengan produksi. Artinya kalau produksi itu kan produksi dikurangi kebutuhan sisa stok. Nah itu dikumpul bulan per bulan ketersediaan sampai dengan Desember ini kurang lebih ada 32.000 ton beras, kemudian kalau sampai Januari nanti ada 50.000 ton. Artinya apa? Kita selalu ada koordinasi Pak, yang dikomandoi oleh Biro Ekonomi untuk menghitung nih berapa ketersediaan, dan kita juga di dinas kita juga menghitung ketersediaan bahan pokok itu sehingga kita tahu nih apa yang kurang. Nah kalau tiba-tiba mungkin dihitungan ini berhitungan tuh 3 bulan ke depan stok berkurang. Nah kita buat program kegiatan yang bagaimana bisa nanti stok itu ada di 3 bulan ke depan. Mengadakan bantuan-bantuan kepada petani, misalnya bantuan benih padi, bantuan benih cabai, bantuan benih bawang kepada masyarakat tani sehingga produksi akan meningkat. Ini akan menghasilkan panen yang untuk ketersediaan stok pada bulan-bulan berikutnya. Gitu dia Pak. Baik, kalau dari Pak Arief Mandawa, apa saja nanti mungkin antisipasinya jika jadi terjadinya adanya kendala-kendala yang biasanya untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kita jelang Nataru 2023-2024. Sesaat lagi pemirsa kami akan diskusikan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tangan Publik dengan tema menariknya stok beras dan kebutuhan pokok di Sumatera Utara jelang Nataru. Lantas seperti apakah dari Bulog Sumatera Utara untuk melakukan antisipasi yang mungkin saja kendala akan dihadapi jelang Nataru ini dalam khususnya stok beras kepada masyarakat yang siagenya akan merayakan Natal dan Tahun Baru nantinya. Pak Arief Mandawa, seperti apa antisipasinya? Mungkin saja hal-hal yang di luar dari nalar kita akan terjadi, Pak Arief. Ya saya kira makanya stok selalu kami manage. Jadi seperti tadi awal saya sampaikan bahwa kami punya manajemen stok itu minimal 3 bulan penyaluran. Jadi istilahnya kalau tinggal 2 bulan harus tambah lagi nih, tambah lagi. Jadi bukan hanya dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan, tapi itu secara rutin. Jadi ya alhamdulillah selama ini sih cukup saja. Cukup saja. Baik, kita berbicara mungkin Pak, beberapa kali saya mendapatkan referensi kalau kita stok beras Bulog Sumatera Utara masih didatangkan dari provinsi luar yakni Sulawesi Selatan. Mengapa demikian Pak? Bisa diinformasikan kepada masyarakat. Apa kita kekurangan nih Pak? Meski lumbung padi kita banyak nih. Ya, jadi biasanya kalau tidak impor, biasa kita move nas ya. Pergeseran stok Bulog baik yang ada di Sulsel, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB dan lain-lainnya. Sebenarnya di Sumut ini surplus, cuma harganya selalu di atas HPP. Di atas HPP, ya. Karena untuk beras CBP pemerintah, itu pemerintah juga sudah menetapkan harga pembelian Bulog. Kalau sekarang 9.950 per kilo. Nah harga 9.950 kilo per kilo di tingkat penggilingan sudah 12.000, 11.000. Jadi di atas HPP akhirnya kami agak kesulitan untuk membeli khususnya untuk PSO ya, untuk cadangan beras pemerintah. Tapi di sisi komersil kami lakukan penyerapan. Nah kalau komersil ini itu tergantung mekanisme pasar. Yang penting intinya tidak rugi. Kita beli 12.000 tapi bisa jual 12.500 ya kita beli. Nah sampai saat ini kurang lebih sudah 24.800 ton. Tapi itu komersil ya. Kalau untuk PSO tahun ini baru kita 365 ton, kecil. Tidak mencukupi kebutuhan untuk PSO-nya ya. Nah makanya ya kami biasa geser stok. Ya. Nah, tapi karena ini El Nino secara nasional ya hanya impor. Jadi impor ini pilihan terakhir. Pilihan yang terakhir. Mudah-mudahan nanti di musim panen rendengan ya, mungkin Maret April ya kita berdoa harapan kita semua semoga
secara nasional semua panennya bagus. Nah, ya, sehingga Panen raya akan hadir ya Pak di panen 2024 raya, bulan berapa Pak sehingga kira-kira Pak Arief? Ya, Maret ya. Maret April ya. Jadi saya kira bisa kembali swasembada lagi. Nah, ini cuma karena kalau alam kan tidak ada yang bisa lawan kalau Tidak bisa diprediksi, bisa dikatakan seperti itu ya. Iya, iya. Baik Pak Arief, lantas bagaimana pula kalau saya melihat nih sering sekali Bapak berada di televisi ataupun di media lain ini untuk melakukan pengawasan terhadap gudang penyimpanan beras kita ini. Seperti apa Pak bisa diceritakan kepada masyarakat kita bentuk pengawasan yang telah dilakukan dari pihak Pak Arief Mando ini? Ya, stok kami di Bulog di gudang-gudang Bulog ya. Seluruh wilayah tersebar ya di seluruh wilayah Sumatera Utara. Karena kami ada 4 cabang, ada 4 kantor cabang pembantu. Kantor cabang kami ada di Medan, ada di Siantar, ada di Kisaran, Ya. Sidempuan. Kemudian cabang pembantu ada di Sitoli, Sibolga, Kemenjaya, sama Rantau Prapat. Nah, semua kantor cabang pembantu ada gudang semua Ya. di wilayah itu. Sehingga stok kami sebar, ini supaya lebih juga mendekatkan ke masyarakat wilayahnya masing-masing. Nah, gudang tentu ya pengamanannya, perawatannya. Ya kalau perawatan kami setiap bulan ada namanya spraying, setiap 3 bulan kalau ada kutu kami fumigasi. Jadi ada perawatannya dan lain-lainnya. Dalam mungkin saja mengkontrol ataupun mengawasi terhadap penyimpanan beras ini biasanya kerjasama dengan pihak-pihak mana saja ini Pak Arief Mando untuk memastikan bahwa benar-benar aman untuk disimpan. Ya, jadi memang penyimpanan di gudang ya aman sih. Memang kalau penyimpanan kami tidak kerjasama, ya kami saja jajaran Bulog. Kecuali perawatannya kami ada namanya unit bisnis Jastasma ya. Khusus memang itu untuk perawatan kualitas. Baik, terima kasih Pak Arief Mando. Kalau kita katakan bahwa persiapan yang sangat matang sekali kalau dari Bulog untuk menjelang Nataru 2024 ini ya Pak Arief. Saya beralih coba untuk mendapatkan informasi terkait Pak, kalau kita melihat banyaknya ini pasar modern dan juga pasar tradisional ini terkait harga ini Pak, masih berbicara tentang harga. Apakah ada ditemukan perbedaan harga di pasar modern dan juga pasar-pasar tradisional terhadap kebutuhan pokok yang siogianya menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat kita? Iya, baik, kita ada pasar tradisional, ada pasar modern, Iya. seperti itu. Ya, tapi intinya kita kemarin surveinya itu sidaknya itu ke pasar tradisional. Artinya Ini belum ke pasar modern, Pak? Ya, pasar tradisional kita sidak seperti itu. Tapi yakinlah kita sampai menjelang nanti hari besar keagamaan tersebut 25 sampai pada tahun baru itu tetap kita laksanakan juga yang namanya pasar-pasar murah. Tetap dilaksanakan. Tadi juga kita melaksanakan high level meeting TPID bersama Pak Gubernur Sumatera Utara. Itu penekarannya bagaimana kita supaya menjaga ketersediaan pangan itu, karena pangan ini kalau tidak dijaga ketersediaan dan keterjangkauan harganya, harga terlalu melambung naik, ini akan terjadi inflasi. Ya, pasti kenaikan. Kenaikannya sehingga harus dijaga kondisinya itu. Tapi ke depan nanti kita juga akan ada rencana untuk coba sidaklah ke pasar-pasar modern melihat, tapi sejauh ini tidak ada gejolak di lapangan. Kita tidak ada temukan gejolak-gejolak yang berarti terhadap ketersediaan maupun terhadap harga, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern, sehingga kami yakini ini masih dalam batas-batas yang bisa dikendalikan. Kemudian juga kita ke depan tetap dalam Satgas Pangan. Nah, Satgas Pangan ini berkolaborasi, bersinergi untuk menjaga stok-stok yang ada itu. Kalau ada sandungan-sandungan ini tetap kita laporkan, kita diskusikan. Kalau untuk terdapat kenaikan harga mungkin saja Pak di para pedagang kita yang menaikkan harga ini dari pihak terkait sudah ada memberikan sanksi atau himbauan terkini? Kita lihat kenaikan itu sebab apa. Ya. Kalau memang pasokannya bagus tetapi harganya naik, kenaikan itu memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Ini yang kita akan pendekatan pemberitahuan seperti itu. Tapi kalau kenaikannya memang karena mungkin transportasi dan lain-lain, itu masih bisa wajar lah seperti itu. Kan biasanya naiknya nggak terlalu mahal. Tetapi kalau memang stoknya bagus, tapi kenapa naik? Dilihat apa sebabnya.
kadang-kadang juga kalau memang ada di sisi pedagang yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebihan, ya nggak boleh. Nah, seperti itu Pak. Kalau biasanya terjadinya kenaikan harga cabai di Sumatera Utara itu Pak, apa yang menjadi faktor utamanya? Kalau bisa dikatakan selain dari faktor cuaca, kalau kita melihat banyak sekali nih para petani kita yang menanam cabai, Pak Muhammad. Ya, biasanya kenaikan harga cabai itu disebabkan karena pasokan yang berkurang. Tadi disampaikan bahwa hukum pasar itu supply and demand-nya. Kalau permintaannya banyak tapi supply-nya sedikit, ini yang menyebabkan harga itu akan naik. Makanya kami dari Dinas Ketahanan Pangan menjamin bagaimana supaya produksi itu tetap banyak dan merata di masing-masing kabupaten kota. Kita memastikan bahwa setiap kabupaten kota itu harus ada pertanaman cabai, ada pertanaman bawang, sehingga ada panen di mana-mana. Kalau ada panen di mana-mana itu produksinya melimpah, tentunya harga bisa stabil. Kembali tadi kita juga mau memastikan stabilnya itu stabil tinggi, artinya stabilnya itu pada batas-batas yang bisa memberikan keuntungan baik di sisi produsen maupun di sisi konsumen. Itu dia, Pak. Baik, lantas saya ingin mengetahui mewakili pemirsa ini bentuk pengawasan hingga pun katakanlah kerjasama dalam mengawasi setiap harga kenaikan ini yang mungkin saja terjadi apabila terjadi ini dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura ini seperti apa Pak untuk mengawasinya? Selain adanya Satgas Pangan kita. Selain daripada dengan Satgas Pangan, kita juga setiap hari petugas kita melaporkan ada namanya petugas informasi pasar. Petugas informasi pasar ini melaporkan harga-harga kebutuhan pokok setiap harinya. Dari situ kita tahu ada kenaikan, kita telah ini sebabnya apa. Kalau harganya tetap wajar itu nampak di situ Pak. Kita pantau setiap hari berapa harga-harga di lapangan. Nah dari situ nampak ketahuan, baru kita ambil tindakan apa yang harus kita buat untuk itu. Itu dia. Selama yang melakukan sidak, Bapak mungkin saja seperti salah satunya ke MMTC, apa yang mungkin temuan yang Bapak dapatkan yang menjadi informasi pokok kepada masyarakat kita bahwa pemerintah hadir ke tiap pasar-pasar? Ya, temuan yang kami dapat kemarin di pasar itu pertama itu bahwa ketersediaan pasokan dari sumber-sumber produksi itu lancar ke pusat-pusat pasar, baik itu di MMTC dan juga mungkin di pasar Loji yang pusat pasar ya, itu lancar. Kemudian juga di gudang-gudang beras, baik dia milik pemerintah dalam hal ini Bulog maupun milik daripada pedagang-pedagang swasta, stok ada ya. Artinya kita lihat di situ stoknya ada, harganya bagus. Nah, tentunya ini yang kita harapkan, ya ini yang kita harapkan menjelang Hari Besar Keagamaan itu masyarakat itu bisa tenang, ya baik dalam melaksanakan ibadah maupun dalam melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Itu menjadi harapan kita ya Pak gitu. Muhammad Jua ini. Ya. Baik, mungkin di penghujung acara ini saya sedikit lagi mencari flashback dari Pak Arief Mandau ini bahwa beberapa informasi mengatakan Bulog Sumatera Utara ini menjual beras komersial tersebut seharga 12.000 per kilogram ke penggilingan sesuai dengan instruksi pemerintah. Bisa diceritakan Pak kepada Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras itu seperti apa untuk yang harga 12.000-nya ini? Ya, khusus di samping SPHP untuk kita intervensi beras medium, ini juga beras premium ya. Nah komersil ini dengan harga 12.000 per kilo itu ambilnya di Bulog. Itu headnya 14.400 kalau premium ya, 14.400. Nah itu juga kami sudah gelontor kurang lebih 20.000 ton. Memang ini baru, kebijakan baru bulan November kemarin baru dikeluarkan. Dari November sampai Desember ini sudah kurang lebih 20.000 ton. Ini juga sebagai upaya kita untuk mempreser harga beras ini supaya tidak terus naik. Sehingga sekarang harga masih stabil tinggi, tapi ya tidak naik. Cuma juga belum menunjukkan turun yang signifikan. Ya.
Itu yang Dan menjadi itu kerjasama dengan para distributor dan Ya. juga para kilang-kilang. Ya, itu yang mau saya katakan bahwa kerjasama dari distributor dan juga kilang ini tetap terjalin ya Pak, Iya, komunikasi yang baik dari Pak Arif Mando selaku Bulog Sumatera Utara kepada pihak-pihak yang disebutkan tadi. Lantas dalam menyikapi jelang Nataru ini mungkin apa yang menjadi pokok informasi dari pihak-pihak terkait ini kepada masyarakat bahwa jangan panik ataupun tidak ada istilah panik buying untuk menyikapi hadirnya jelang Nataru ini, bahwa pemerintah menjamin stok beras ini dalam keadaan aman, kebutuhan pokok ini bisa dikendalikan dari pemerintah. Saya mulai dari Pak Arif Mando ini, seperti apa mungkin pandangan-pandangannya? Ya, yang pertama saya kira masyarakat belanja seperti normal biasa saja, tidak usah borong-borong lah, tidak usah panik. Saya kira seperti disampaikan Pak Jua ini kemarin, kita dengan Satgas Pangan Pusat, tinjau pasar itu ketersediaan stok semua kebutuhan pokok tersedia dengan cukup, dengan harga stabil ya. Kalau dibandingkan di luar Sumatera Utara jauh, seperti cabai tadi, ya mungkin di Jawa 100.000, sini cuma 30.000 yang cabai hijau misalnya kan, jauh di bawah sebenarnya. Jadi saya kira semua stok kebutuhan bahan pangan cukup, harga stabil. Jadi saya kira masyarakat juga belanjanya normal saja. Begitu juga para pedagang. Saya kira momen Natal Tahun Baru itu momennya kan ya singkat aja. Natal ya mungkin setelah momen itu kembali lagi. Jadi ya jangan ditahan-tahan barang, jangan ditimbun. Lepas saja dengan harga normal, jangan dinaikkan. Karena kalau lewat momennya juga nanti ketinggalan barangnya tidak laku. Jadi ya dari sisi konsumen belanja biasa-biasa, dari sisi pedagang juga jangan ditahan-tahan. Karena lewat momen nanti tidak akan laku. Jadi ya momen sangat singkat itu aja. Habis itu udah kembali normal lagi. Iya, kembali normal. Pak, sebelum saya beralih kepada Bapak Muhammad, ini perwakilan dari masyarakat, apakah setelah pasca nanti jelang Natal dan Tahun Baru ini ada kenaikan harga beras? Iya atau tidak, Pak? Ya, saya kira ya tidak paling tetap saja ya harapan kita akan turun. Akan turun. Itu menjadi menjadi harapan dari Pak Arif Mando ya Pak, untuk kepada masyarakat terkait harga beras ini. Saya sudah mewakili dan saya coba tanya kepada Pak Muhammad Jua ini, apa yang menjadi harapan Anda terkait jelang Nataru ini kepada masyarakat untuk stok beras aman dan juga kebutuhan pokok kita terkendali. Singkat dan padat, Pak Muhammad. Terima kasih. Ya, seperti saya tadi kepada Kepala Bulog, menjamin stok ada, tersedia. Harapannya kepada masyarakat kita dalam merayakan Hari Besar Keagamaan ini intinya akan bergembira, ya, bergembira masyarakat. Pemerintah menjamin kebutuhan pokoknya tersedia. Pertama, jangan panik, ya, belanja dengan yang bijak, ya, belanja dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian juga kita dari sisi produksi, kalau tadi dikatakan bahwa ke depan ini apakah akan ada kenaikan harga, saya jamin tidak akan ada kenaikan harga, karena nanti kita menjelang bulan akhir Maret akan panen di stok kabupaten kota. Tentunya ini akan bisa mempertahankan harga beras sampai saat seperti ini. Itu dia. Berarti bisa dikatakan pasca Natal dan Tahun Baru, baik itu stok beras dan kebutuhan pokok tidak ada untuk naikkan harga dari kedua belah pihak untuk mengutarakannya tadi. Begitu ya Pak Arif Mando dan Pak Muhammad Jua ini. Ya, siap. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kami yang sangat saya hormati. Ada Pak Arif Mando dan juga Pak Muhammad Jua ini yang telah berbagi informasi terkait tema menarik sekali dalam tanggapan publik, yakni stok beras dan kebutuhan pokok di Sumatera Utara jelang Natal dan Tahun Baru. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga memberikan manfaat dan juga informasi yang penting kepada masyarakat kita. Pemirsa, demikian tanggapan publik edisi Kamis 21 Desember 2023 kami persembahkan ke hadapan Anda. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya Muhammad Nasution, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.